Selamat datang di channel KDX Studio. Dan di depan saya saat ini sudah ada sebuah mesin 3D printer dari Creality dengan seri Ender 3 versi 2. Jadi nanti hari ini kita akan coba unboxing dan saya akan share step by step perakitannya. Oke, tapi sebelumnya mungkin sedikit info mengenai mesin 3D printer ini. Jadi untuk saat ini Ender 3 ini adalah salah satu mesin 3D printer yang paling sering digunakan dan banyak sekali orang yang menggunakannya saat ini, dan sangat direkomendasikan buat teman-teman yang baru memasuki hobi 3D printer seperti saya ini. Selain karena harganya dia cukup terjangkau, komunitasnya pun sudah sangat berkembang. Jadi kalian dapat dengan mudah nyari video-video tutorial, nyari video-video upgrade, itu sudah sangat enak sekali buat pemula seperti itu. Jadi langsung saja kita unboxing. Ya, jadi mesin ini sebenarnya aku udah beli dari 2 hari yang lalu, cuma baru sempat bongkar sekarang. Nah, untuk mesinnya sendiri aku beli dari Gunatek. Dari Gunatek, salah satu supplier 3D printer. Base-nya dia di Solo. Dan kita lihat di sini segelnya juga masih segel Gunatek, dan sini dia sudah dicek terlebih dahulu oleh Gunateknya. Dan di sini kita bisa lihat dia ada label lolos QC. Langsung kita buka aja. Kemarin kirim dari Solo pakai JNT. Dari luar sih ini ya apa? Kelihatan paketnya masih bagus, rapi, nggak ada penyok atau apa. Nanti coba kita lihat dalamnya seperti apa. Jadi dilihat paling atas tuh dia ada busa foam seperti ini. Kita coba lepas. Ini dia. Busa foam paling atas juga ada ganjalannya untuk memastikan part yang di dalam tuh dia tidak goyang-goyang ya. Dan di sini ada manual, user manual. Kemudian kalau lihat di sini itu rapi banget untuk penempatannya, jadi kokoh banget juga. Jadi mesin kalian walaupun dikirim kemana-mana juga aman ya. Seperti itu. Langsung saja kita angkat. Ini adalah base-nya. Kita coba keluarkan dulu. Nah ini. Ini adalah base-nya. Sekaligus dengan ini hot end. Ya. Kemudian di sini ada ini adalah extrudernya ya. Ini adalah extruder dan motor dari X axis. Kita taruh sini dulu. Dan ada frame. Ini frame kecil ini kalau nggak salah buat yang di atas, dan frame untuk rel dari X axisnya. Dan ini ada kontrol panel. Ini berbeda dengan seri Ender 3 yang lama ya. Jadi kalau Ender 3 ini dia ada 3 versi setahu saya, yaitu Ender 3 biasa, Ender 3 Pro, dan Ender 3
versi 2. Nah, untuk Ender 3 sama Ender 3 Pro secara fisik sih mirip ya. Saya kurang tahu perbedaannya apa. Cuma untuk di versi 2 ini dia ada beberapa fitur tambahan yang berbeda. Nanti perbedaannya apa aja nanti bisa kita lihat ya. Kemudian ini adalah holder untuk filamen. Nah, itu untuk layer pertama sudah habis. Dia masuk ke layer kedua. Di layer kedua ini ada satu plastik ini. Isinya kalau kita lihat di sini ada sampel filamen. Kemudian ada limit switch, ada scrub, kemudian ada extruder knob. Kemudian ini adalah tensioner untuk X aksis. Kemudian ada motor untuk Z aksis. Nah, kemudian ini frame yang besar. Ini untuk frame Z aksis dan di dalamnya ada rod untuk Z aksis. Kemudian kita dapat ini adalah stabilizer untuk X aksis sepertinya. Nanti kita coba lihat di buku panduan. Kemudian ini satu paket tools. Jadi untuk ada kunci L, obeng, kemudian ada kabel tis, ada tang juga sepertinya, kemudian ada cleaner untuk hot end nozzle. Kita juga dapat spatula untuk melepas part plastik dari bed. Kemudian yang terakhir kabel power. Oke, itu untuk layer kedua dan boxnya sudah kosong ya. Nanti kita coba untuk rakit. Oke ya, jadi kita coba buka dulu manualnya. Jadi selain ada manual, ada juga semacam garansi ya, atau ini juga ada pelayanan after salesnya. Kita coba buka manualnya. Ini ada beberapa spare part, tools. Ini step by stepnya. Ada step 1, step 2. Total dia ada, kita lihat dulu. Untuk assembly-nya dia ada 9 step. Untuk step selanjutnya itu dia lebih ke setup melalui kontrol panel. Nah, ini untuk yang step 11 sampai selanjutnya itu lebih ke operasionalnya. Itu 1,
sampai dia siap untuk di print. Oke, kita coba cek step 1 dulu. Nah, di sini untuk step 1 ini langsung pemasangan frame di Z-axis. Cuma kita tidak akan masuk ke sini langsung. Kita akan memastikan base kita itu kondisinya bagus ya, base yang ini. Jadi kita akan coba cek dan lihat apakah baut-bautnya sudah kencang dan siap untuk di assembly di step selanjutnya, seperti itu. Yang pertama, saya akan copot dulu bednya. Di bednya ini dipasang menggunakan dua klip, di depan dan di belakang. Langsung kita copot saja. Jadi ini bednya berbeda dengan versi Ender 3 dan Ender 3 Pro. Setahu saya di Ender 3 dan Ender 3 Pro itu dia menggunakan semacam magnetic bed yang fleksibel gitu. Cuma untuk di Ender 3 versi 2 ini dia makainya kaca ya, pakai kaca, dan sistem pengencangannya juga pakai klip seperti ini. Kita pindahkan dulu untuk kacanya. Nah, untuk hal pertama yang perlu dipastikan adalah apakah mesin ini itu jonjing atau tidak. Jonjingi bahasanya apa? Seimbang atau tidak. Nah, untuk mengaturnya seperti terlebih dahulu kita kendorkan dulu 4 baut yang ada di samping kiri dan samping kanan. Dan kita kendorkan yang di sebelah kanan. Nah, untuk mengetes keretakan mesin, kalian bisa gunakan media yang datar ya, bisa pada kaca atau ini saya ngaturnya di lantai. Nah, seperti kita lihat kondisi baut kendor, kita bisa set kerataan mesin. Kita lihat di sini setelah kita kendorkan dan kita adjust, tidak ada lagi goyang-goyang ya, tidak goyang-goyang lagi. Nah, setelah kita pastikan tidak goyang, kita bisa kencangkan lagi 4 baut di kiri dan di kanan. Seperti itu. Nah, tadi setelah kita mengencangkan baut yang di sebelah kiri dan kanan, nah kita cek juga untuk Y aksis kita apakah goyang atau tidak ya. Untuk di tempat saya ini sudah cukup kokoh, cuma kita pastiin lagi dengan setel baut yang ada di bawah. Jadi untuk menyetel Y aksis ini kita bisa kencangkan dengan 4 baut ini. Kita coba cek apakah bautnya sudah kencang atau belum. Sudah kencang. Nah, ini agak kendor ya, kita kencangkan aja ya, sudah kencang. Nah, kemudian yang perlu kita cek selanjutnya adalah belt pada aksis Y ini. Di sini untuk Ender 3 versi 2 ini dia sudah menyediakan tensioner untuk mengatur kekencangan beltnya. Jadi kita cek dulu. Kemudian yang perlu dicek adalah gerakan dari Y aksisnya, apakah mulus atau tidak ya. Nah, ini kita bisa cek dengan mengecek roller yang ada di sebelah kiri di bawah ini dan di sebelah kanan ya, pastikan untuk roller itu tidak seret ya, dan tidak
goyang juga. Nah, kalau terlalu kendor akan mempengaruhi hasil print. Untuk dua roller yang di sebelah kiri ini non adjustable, jadi untuk mengatur kekencangannya kita bisa atur di roller yang di sebelah kanan. Nah, untuk mengencangannya sendiri kita bisa pakai alat ini ya, kunci pas. Jadi kita masukkan di bagian rollernya, kemudian kita bisa kencangkan. Kalau di tempat saya sudah cukup kencang, jadi tidak perlu pengencangan lagi. Step selanjutnya kita akan memasang frame untuk Z axis. Sebelumnya kita amankan dulu karena di sini ada rod untuk Z axis. Kita pindahkan dulu. Nah, untuk framenya ini sendiri dia ada dua batang ya. Di yang kanan dan kiri itu ada bedanya. Kita coba lihat dulu. Ya, jadi ini ada dua buah frame untuk Z axis. Bisa kita lihat yang sebelah kiri saya itu ada dua lubang kecil, yang sebelah kanan lubangnya ada di sebelah sini ya, dua di atas dan di bawah begitu. Nah, untuk dua lubang kecil di bawah itu untuk yang sebelah kiri, sedangkan yang dua lubang kecil yang atas bawah itu untuk yang sebelah kanan gitu. Kemudian untuk pengencangannya sendiri kita butuh baut M5 kali 45. Jadi untuk baut M5 kali 45 nya itu ada di paket ini ya, bersama dengan sampel filamen. Nah, seperti ini. Di sini ada 5 buah baut, tapi yang kita butuhkan hanya 4 sebenarnya. Mungkin yang satu buat cadangan saja. Jadi bagian kiri dia dibaut dengan 2 baut, yang kanan juga 2 baut seperti itu. Yang satu buat cadangan. Kita miringkan dulu mesinnya supaya lebih enak. Jadi ini untuk yang sebelah kiri. Nah, untuk pemasangannya sendiri jangan terlalu kencang ya, karena kita akan adjust seperti kita mengadjust base kita tadi. Karena nanti di bagian atas dan tengah masih akan dipasang X axis kita. Jadi ya ini sekedar terpasang dulu aja untuk pengencangannya nanti. Oke. Seperti kita lihat ini untuk yang sebelah kiri sudah pasang. Belum saya kencangkan karena nanti di bagian atas dan tengah itu akan kita pasang X axis. Nah, sekarang kita akan pasang yang sebelah kanan. Nah, untuk frame yang sebelah kanan ini cara pemasangannya sama kayak yang sebelah kiri. Yang perlu diperhatikan adalah posisi lubangnya ini ya. Untuk lubangnya ini berada di daerah dalam. Kemudian kalau kita lihat di sini ada bedanya, jarak antara lubang ke dasar yang pendek itu ada di bawah, sedangkan yang di bagian atas dia jaraknya lebih panjang seperti itu. Kemudian untuk step selanjutnya kita akan pasang ini adalah limit switch untuk Z axis.
bisa dilihat ini. Nah, untuk cara pemasangan sendiri, di sini kita lihat ada T-nut. Kemudian di sini ada knob kecil. Nah, ini kita pasangkan di slot. Kemudian mentok sampai ke bawah. Untuk pengencangannya, ini kita kendorkan. Kemudian kita putar untuk mengencangkan. Yang bawah juga seperti itu, kita kendorkan, kemudian kita kencangkan. Selanjutnya kita akan pasang motor untuk Z aksis kita. Nah, motornya ini kita masukkan dulu bautnya seperti ini, dan kita pasangkan di frame kita sebelah kiri ya. Ini kalau dari belakang di sebelah kanan. Secara bergantian ya mengencangkannya. Oke, udah solid. Kemudian kita akan pasang Z rodnya. Kita lepas dulu dari covernya seperti ini. Nah, ini kita akan pasang di motor. Sebelumnya kita kendorkan. Ini yang kita perlu kendorkan adalah yang bagian atas, karena baut yang di bagian bawah itu adalah untuk mengencangkan antara coupler dengan motor. Jadi kita kendorkan dulu yang bagian atas, dan kita masukkan Z-rodnya, dan kita kencangkan. Yang perlu diperhatikan adalah kelurusan antara Z-rod dengan frame ya. Kalau kita lihat di sini, ini posisinya masih miring. Ini bisa kita adjust dengan mengatur posisi motor di baut kiri dan kanan supaya dia lebih lurus seperti itu. Ini kita bisa miringkan ya, seperti ini. Kita bisa sesuaikan kelurusannya. Kalau sudah lurus baru kita kencangkan. Kemudian ini kita akan merakit X aksisnya. Jadi kita buka dulu frame-nya. Jadi ini ada dua frame ya. Jadi untuk X aksis ini, yang satu sebagai cover di atas, yang satunya untuk jalan hot end dan extruder. Jadi ada dua jenis dengan lubang yang berbeda. Nah, kita lihat ada dua lubang di kiri dan kanan ini adalah untuk dipasang di atas mesin. Ini kita akan pakai yang ini. Jadi yang kita pakai adalah yang ini, yang ada 6 lubang seperti ini. Nah, ini mungkin pemasangannya agak tricky ya, tapi kalau kita lihat di buku tunjuk itu juga bisa lumayan menjelaskan ya. Di sini kita lihat tiga lubang yang saling berdekatan adalah assembly untuk extruder, sedangkan tiga lubang yang saling berjauhan, saya fokuskan dulu coba. Tiga lubang yang saling berjauhan ini untuk assembly idler seperti itu. Nah, untuk pemasangannya seperti kita lihat di sini ada coakan besar. Nah, ini kita langsung pasangkan saja dengan extrudernya. Nah, ini kita lihat ya, cocok ya. Nah, ini kita balik dan kita pasang. Untuk bautnya menggunakan M4
16 mili ya. Untuk pemasangannya juga lumayan rumit ya, karena dia ada di dalam seperti ini, jadi ya kita pasangkan dulu bautnya. Kemudian kita kencangkan dari atas. Setelah masuk kita bisa kencangkan juga dari dalam. Itu. Kemudian kita akan pasang VDFI bering. Jadi dia ada spare-nya ya, dia ngasih dua untuk coupler VDFI, clip dan nozzle spare. Kita pasang di sebelah sini. Kemudian kita akan pasang belt. Jadi belt ini ada dua sisi ya, sisi yang bergerigi dan sisi yang halus. Nah, untuk memasangnya sendiri, untuk yang sisi yang bergerigi itu menghadap dalam, untuk yang halus menghadap luar. Ini cukup kita masukkan di railing dan kita ambil dari sebelah sini. Ini kemudian kita masukkan lagi ke dalam sana. Oke, seperti ini. Kemudian belt ini akan kita pasangkan ke hot end. Step selanjutnya yaitu memasang hot end ke X-axis. Jadi kita lihat posisi seperti ini ya. Untuk knob extruder ada di atas, nozzle nanti akan menghadap bawah seperti itu. Jadi kita langsung masukkan saja. Perhatikan beltnya harus masuk ke dalam roller seperti ini. Ya, belt ada di dalam roller ya, seperti ini. Nah, untuk yang bawah ini nanti akan kita pasang belakangan karena kita akan memasang tensioner. Jadi kita geser ke paling kiri. Setelah itu kita akan memasang passive roller. Passive roller ini kita akan pasang di bagian belakang X-axis kita. Ini posisinya, ini ada 3 lubang ya. Jadi nanti akan posisinya lubang yang besar ini akan masuk ke mur yang ini. Jadi kita balik saja seperti ini. Kemudian kita baut. Untuk baut dipasang 1 piece terlebih dahulu, karena nanti bagian sebelah kanan akan dipasang tensioner. Oke, untuk passive roller sudah terpasang. Kita balik lagi. Nah, kemudian untuk step selanjutnya kita akan memasang tensioner ke X-axis kita. Jadi ini nanti akan dipasang seperti ini. Nah, seperti itu. Perhatikan yang ada coakannya ini menghadap ke belakang. Ini kita lepas dulu tensionernya dengan memutar knob dan kita dorong lagi. Nah, dan kita lepas. Nah, ini sangat penting untuk mengingat posisi lepasannya ya. Jadi untuk tensioner ini tidak bisa dibalik seperti ini, dia harus diperhatikan. Nah, kemudian kita masukkan kabel ini belt
dalam tensioner, kemudian kita masukkan ke dalam slot. Setelah itu kita pasang knopnya. Nah, kemudian kita masukkan ke Z axis ini, kemudian kita baut. Kemudian pasang lagi baut di bagian belakang. Kemudian kita akan memasang belt ke hot end. Jadi kita balik seperti ini. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah hot end ini ada semacam fitting ya. Nah, ini kita untuk menjepit ujung dari belt. Pastikan masuk full ke dalam. Kita pasang juga bagian kiri. Oke, sudah. Kalau sudah kita pastikan terpasang dengan sempurna, kita bisa kencangkan sedikit ya. Kita atur kekencangannya dengan tensioner. Kemudian untuk step selanjutnya adalah memasang X aksis kita ke mesin. Sebelumnya kita harus pastikan dulu untuk kabel-kabelnya ini jangan sampai kusut ya. Kalau emang kusut diperbaiki dulu, diatur posisinya. Nanti untuk Z-rodnya akan masuk ke bushing ini. Jadi nanti untuk framenya kita masukkan ke diantara roller. Pastikan untuk kabelnya sudah tidak kusut dan kita masukkan langsung. Oke, kita sesuaikan dan kita bisa putar untuk menurunkan. Oke, sudah terpasang. Sekarang step selanjutnya tinggal kita mengencangkan frame Z axis di kiri dan kanan. Jadi yang pertama kita turunkan dulu X axis kita sampai all mentok. Oke, setelah itu kita kencangkan baut yang ada di bawah. Oke, untuk step selanjutnya kita akan memasang top frame-nya ke atas. Jadi pertama kita angkat dulu X axis kita ke atas, kemudian kita pasang. Nah, ini perlu diperhatikan untuk yang bagian atas adalah yang ada coakannya ya. Ada coakannya lebih besar seperti itu. Kita taruh aja di atas dan kita baut. Untuk step selanjutnya kita akan memasang spool holder. Jadi ini spool holdernya seperti ini. Nah, kita akan pasang dulu dua baut di sini. Ini pakai baut yang kecil ya. Kemudian ada juga dua piece nutnya. Ini kita masukkan bautnya dan kita pasang nutnya. Perhatikan posisinya. Seperti ini. Kemudian kita posisikan sejajar ya, supaya bisa masuk ke slotnya. Dan kita masukkan ke slot atas yang bagian kiri. Kemudian untuk pengencangannya, caranya sama seperti saat kita memasang Z axis, yaitu dengan terlebih dahulu kita kendorkan,
Setelah itu baru kita kencangkan. Jadi kita kendorkan dulu, setelah itu kita putar untuk mengencangkan. Kemudian kita tinggal pasang holder untuk spoolnya ya. Jadi kita lepas dulu. Ini, dan kita pasang dan kita kunci kembali. Perhatikan slotnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan masang displaynya ya, atau ini kontrol panelnya di bagian samping. Nah, terlebih dahulu kita lepas saja biar memudahkan pemasangan. Ini tinggal kita tarik ke bawah saja. Nah, ini sudah lepas. Nah, di sini dilihat ada 3 baut. Dan kita pasang, kita posisikan dulu posisi bautnya supaya bisa masuk ke dalam slot. Nah, setelah itu kita kencangkan bautnya dengan cara yang sama saat kita memasang spool holder maupun limit switch pada Z axis. Sudah terpasang. Nah, kemudian sebelum kita pasang kembali kontrol panel ke kedudukannya, kita pasang dulu konektornya. Ini konektornya ada di bagian belakang, dan ini sudah mengaplikasikan sistem Poka-Yoke ya. Jadi untuk pemasangannya tidak mungkin terbalik karena di sini ada coakan. Kita pasang. Dan kita kembalikan ke dudukannya. Oke, monitor sudah terpasang. Nah, ini semua komponen sudah terpasang ya. Yang kita lakukan nanti tinggal memasang kabel-kabelnya dan PTFE tubing. Dan kita pertama-tama akan masang kabel untuk limit switch dan motor Z. Di sini untuk di kabelnya sendiri sudah ada labelnya ya, sudah ada tulisannya. Jadi menghindari potensi untuk tertukar. Untuk koneksi yang kecil, ini ada 2 tipe. Untuk koneksi yang kecil itu akan dipasangkan ke limit switch. Dimasangnya di sini dari bawah ya. Untuk yang besar nanti akan dipasang ke belakang, jadi kita taruh belakang dulu. Yang kecil kita pasangkan dari bawah. Oke, sudah terpasang. Nah, kemudian untuk motor Z axis, ini konektornya ada di bagian belakang ya. Dan pemasangannya agak tricky karena kabelnya itu panjangnya ngepas banget. Dia diposisikan dulu, ada baiknya diposisikan dulu kabelnya, setelah itu kita pasangkan ke konektor. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan masang konektor pada motor extruder, motor X, dan limit switch. Nah, ini kabelnya jadi satu dengan kabel hot end ya. Dan ini juga sudah ada labelnya. Ada X, dan ini ada E. Nah, untuk yang tulisannya E ini dia untuk extruder, dan yang X untuk
motor ya. Jadi kita pasang dulu yang extruder huruf E, kemudian kita akan pasang yang motor. Dan untuk yang motor X dia ukurannya lebih besar, sedangkan untuk yang ini tulisannya X juga cuma lebih kecil, itu untuk limit switch. Dan untuk pemasangan di motor X nya itu ada di bawah. Nah, sedangkan untuk yang konektor limit switch X itu colokannya di dalam. Jadi perhatikan colokannya. Di sini colokannya ada di sebelah kanan. Jadi kita sesuaikan saja yang ada profilnya ini di sebelah kanan dan kita colokkan. Oke, sudah terpasang. Nah, berikutnya kita tinggal pasangkan PTFE tubing ini ke dalam colokan ini. Jadi kita tinggal tekan saja ke dalam. Seperti itu sampai mentok, sampai profil yang putih ini maju. Nah, kemudian kita kunci dengan klip yang berwarna biru ini. Ambil dulu. Ini kita tinggal masukin saja. Ya. Ini kalau kondisinya seperti ini sudah kentang ya, dia nggak bisa ditarik lagi. Kemudian untuk lebih rapinya, kabel HTN ini kita bisa kaitkan ke profil ini. Seperti itu. Lalu kita akan memasang extruder knob ke motor extruder kita. Jadi ini juga salah satu merupakan upgrade ya dari versi Ender 3 dan Ender 3 Pro. Kalau di Ender 3 dan Ender 3 Pro itu kalau nggak salah kita harus ngeprint sendiri. Cuma di Ender 3 versi 2 ini dia sudah include ya. Jadi ini menurut saya juga cukup penting untuk mengetahui apakah material kita itu terdorong atau tidak, seperti itu. Untuk pemasangannya sendiri kita lihat di sini. Nah, ini ada bagian yang flat, itu kita sesuaikan dengan motor. Di motor itu juga ada yang flat, jadi tinggal kita sesuaikan saja. Oke ya, sudah terpasang. Jadi ketika material itu terdorong, maka knob ini juga menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa feedingnya baik atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian kita akan pasang cover pada bagian yang tajam ya, di sebelah atas, kiri, dan kanan. Ini sudah disediakan covernya, ini tinggal kita masukkan aja. Seperti itu. Begitu juga dengan yang sebelah sana. Nah, kemudian yang terakhir kita akan pasang kabel power ya. Cuma sebelumnya kita perlu cek dulu untuk voltasenya sudah sesuai atau belum. Jadi di sini ada dua pilihan voltase ya, ada 230, ada 115. Nah, nanti kita perlu lihat di sini, kita sesuaikan tulisannya sudah benar atau belum. Kalau belum, nanti tinggal kita geser seperti itu. Dan di sini kita setting untuk 230 ya, sesuai di Indonesia. Nah, untuk kabel powernya sendiri juga sudah disesuaikan dengan colokan di Indo seperti ini. Nah, nanti tinggal kita pasang saja. Oke ya, kita sudah selesai merakit. Nah, ini mungkin saya coba jelaskan dulu perbedaan Ender 3 versi 2 ini dengan versi sebelumnya ya. Jadi sebenarnya untuk versi 2 ini adalah upgrade dari versi sebelumnya, yaitu Ender 3 atau Ender 3 Pro. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Yang pertama yang paling kelihatan adalah
di Ender 3 Fret 2 ini dia menyediakan adjuster untuk mengatur kekencangan belt baik di ini adalah Y aksis maupun X aksis. Kemudian perbedaan yang kedua, jenis bednya. Jadi untuk yang di versi 2 ini tidak lagi menggunakan magnetik yang fleksibel itu, tapi dengan kaca. Kemudian selanjutnya dari kontrol panel juga berbeda. Kemudian untuk di Ender 3 versi 2 ini dia juga menyediakan ada laci ya. Ada laci. Nah, di sini untuk menaruh tools maupun spare part. Kemudian dari hot end-nya dia ada cover untuk fan-nya. Kalau di Ender 3 atau Ender 3 Pro kayaknya belum ada ya cover untuk fan-nya. Nah, kemudian di Ender 3 versi 2 ini sudah menyediakan extruder knob sebagai indikator apakah material itu masuk dengan baik. Nah, kemudian penempatan power supply pada Ender 3 dan Ender 3 Pro itu sebelumnya dia kalau nggak salah di sebelah sini, cuma untuk di Ender 3 versi 2 ini dia sudah dimasukkan ke dalam, kayaknya di bagian belakang ya. Nah, itu adalah sedikit perbedaan antara Ender 3 versi 2 ini dengan versi sebelumnya, yaitu Ender 3 dan Ender 3 Pro. Ya, jadi itu adalah beberapa perbedaan dari Ender 3 versi 2 ini dengan versi sebelumnya, yaitu Ender 3 dan Ender 3 Pro. Dan ini adalah komponen-komponen sisa ya yang belum sempat kita bahas di awal. Kita coba lihat ada apa aja sisanya. Ada beberapa silika gel, kemudian ini tadi manual, kemudian ada sebuah spatula, dan ini seperangkat tools ya, ada kunci L, obeng dan kunci pas. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam laci ya toolsnya. Dan ini juga di kantong tools ini masih ada beberapa barang. Kita coba keluarkan. Ini ada beberapa kabel disk, ini untuk merapikan kabel-kabel. Kemudian ini ada semacam jarum yang agak panjang ya, ini untuk membersihkan nozzle, serta sponnya ini adalah tempat jarumnya. Kemudian ini yang terakhir ada tang potong, kalau nggak salah, tang potong untuk memotong filamen. Dan ini ada sisa skru M545. Ini ada cadangan skru untuk memasang frame Z aksis. Dan saya lihat dulu, ini ada semacam after sales service card, dan ini ada thank you note karena sudah membeli. Dan di paket ini ada sampel filamen. Ini saya kurang tahu ini materialnya apa, mungkin nanti bisa dicek lebih lanjut di buku panduan. Nggak tahu soalnya nggak ada label apakah ini PLA atau ABS, nggak ada labelnya. Kemudian kita juga dapat spare untuk konektor PTFE dan nozzle cadangan. Dan ini kita dapat sepertinya driver. Ini ada micro SD,
micro SD, dan ini saya kurang tahu ini apa. Oh, ini card reader ya, card reader untuk micro SD. Jadi ini nanti isinya ada driver dan sampel-sampel STL untuk benchmark mesinnya. Ini ada spare untuk screw lagi. Jadi ini adalah spare screw untuk pemasangan X-axis frame yang bagian atas. Kemudian ini untuk spare dari pemasangan assembly yang ada di X-axis, entah itu roller yang stabilizer atau idler maupun assembly dari extrudernya gitu. Ya, isinya itu saja. Oke, jadi kita sudah selesai merakit 3D printer Ender 3 versi 2. Jadi mungkin untuk video ini hanya akan membahas tentang unboxing dan perakitannya saja. Mungkin saya nanti akan bikin part 2 nya untuk setup dan operasionalnya seperti apa, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian share ke teman-teman kalian supaya channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton KDX Studio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.